Ayo Mbak, ayo Mbak. Aduh, ini kalau Razi suka banget. Sitaan yang dilakukan supaya tidak kelihatan di X-ray, masukkan ke. Hari ini kita berada di Mil 21 Freeport. Kita akan melihat-lihat pusat biodiversity untuk reklamasi dan apa tadi Mas? Reklamasi dan biodiversity. Pusat penelitian reklamasi dan biodiversity bersama Mas Kukuh. Operator helikopter. Oke, ini adalah Mile 21, kawasan di PT Freeport Indonesia yang dulunya merupakan lahan tiling atau sisa pasir hasil pengolahan tambang. Sekarang ini area ini sudah direklamasi menjadi lahan produktif. Nah, di sini itu Freeport menanam berbagai jenis tanaman, juga mengembangkan perikanan, bahkan melakukan konservasi satwa endemik yang nanti kita akan lihat salah satunya ada taman kupu-kupu. Dan juga peminatnya banyak. Lumayan. Yang paling unik adalah bahwa kupu-kupu ini dia hijaunya adalah hijau metalik. Oh ya? Jadi bisa menghasilkan semua. Ini cakep. Gimana pegangnya? Coba. Oh ini, ini dia nih. Cakep banget. Bisa ngambil handphone. Namanya beberapa apa? Apa yang itu? Ini adalah ulatnya. Ornithoptera peamus. Apa artinya? Kupu-kupu sayap burung. Oh, kupu-kupu sayap burung. Maaf tangan kiri ya. Yang mana yang coklat? Indah banget sayapnya, luar biasa. Aduh. Yang maksudnya yang kelihatan apa kayak burung itu yang apa sih? Melo. Saya Kukuh Indra Kusuma. Saya di Divisi Environmental sebagai koordinator untuk fauna monitoring dan juga untuk konservasinya. Terutama salah satunya adalah kegiatan konservasi di Taman Kupu-Kupu ini. Jadi Taman Kupu-Kupu ini adalah upaya kami untuk meningkatkan sintasan spesies kupu-kupu yang dilindungi ada di Papua sini. Karena banyak sekali jenis yang endemik dan juga sudah dalam kondisi yang cukup langka. Sampai sekarang kami sudah mencoba menangkarkan lebih dari 23 spesies. Namun dalam hariannya kita biasanya 6 spesies, terutama fokusnya adalah kupu-kupu sayap burung dan juga kupu-kupu raja, karena keduanya adalah spesies yang dilindungi dan juga spesies yang endemik ada di Papua. Kami saat ini sudah cukup berhasil meningkatkan tingkat sintasannya dari 5%, sekitar 5% yang ada di alam tingkat sintasan, hingga dengan penangkaran kami sudah meningkatkan sekitar 72% untuk tingkat sintasannya. Jadi kami berusaha untuk membantu memperbanyak kupu-kupu yang ada di sini. Jadi dulu saat pertama kali dioperasikan dulu hanya beberapa jenis kupu-kupu yang masih bisa dijumpai, sayap burung terutama, tapi dengan seiring berjalannya waktu dalam monitoring kami selalu mendapatkan kupu-kupu sayap burung secara reguler di area monitoring keanekaragaman kami. Kami juga di sini bekerjasama dengan kontraktor lokal sebagai bentuk kami dalam sisi edukasi dan juga peningkatan kapasitas masyarakat lokal yang ada di Timika ini. Itu. Kupu-kupu ini diperuntukkan untuk apa saja Pak? Dan katanya juga bisa untuk dijual, punya nilai ekonomi gitu ya? Oh, jadi kalau di penangkaran kami murni di fungsi edukasi dan konservasi. Jadi kami juga punya program kunjungan siswa dan masyarakat umum. Mereka akan datang ke sini dan kami akan memperkenalkan apa fungsi kupu-kupu terhadap lingkungan, terutama fungsinya sebagai polinator. Kemudian juga kami memperkenalkan proses metamorfosa dan juga hubungan simbiosis antara kupu-kupu dengan tanaman. Jadi saat ini adalah murni edukasi. Tapi memang benar bahwa dalam upaya kami mengkonservasi adalah salah satunya adalah karena kupu-kupu ini cukup punya nilai. Jadi di luar sana banyak sekali pemburu yang mengambil kupu-kupu ini dari alam. Sehingga kami memandang perlu untuk mempertahankan nilai populasi yang ada di area kami untuk mencegah terjadi penurunannya populasi di area kami. Tuh. Oke.
Dia akan kalau kita megang ininya aja akan mengganggu patah gitu enggak? Enggak ya. Karena dia baru menetas tadi pagi. Oh, ini Semua kupu-kupu Betinanya saya dari itu mana tuh? relatifnya menetasnya pagi. Warnanya. oh gitu. Warna hijau. Ya, Oh, jantan hijau. Udah. Kalau ini jantan atau betina? Betina. Ibu pengen jadi kerja yang rusak apa ya? Ya gitu. Lepas bu. Ini yang betina. Itu nih Bu, bagus nih Bu. 3, coba lepas Bu. Ini cakep. Boleh dilepasin nih? Boleh dilepas. Oh, nih. Nggak mau? Oh, dia mau. Oh, Tidak, dia soalnya mau. kok bisa sih? Ini dia ahlinya berarti nih. Wah, Bapak. Pawang kupu-kupu. Biasa nangkep kupu malam. Kok bisa sih cowoknya nih? Ini Oh, dia kan terbang Cowoknya itu. nih, Pak. oh ini betina. Ayo, Cop. Masih ulat. Masih ulat ya? Nggak gatal kok kalau ulatnya kupu-kupu ini. Oh gitu. Iya bu. Ulatnya kupu-kupu malam yang gatal. Oh, ini apanya nih? Literally. Ini apa ya? Pompongnya? Ini ulatnya saya burung. Oh, Ya. saya burung. Jadi dia berapa lama lagi menetas? Kalau ini mungkin dia dengan usianya yang besar 4 mungkin sekitar 5 hari 7 hari lagi 5 hari dia masuk akan keluar ke sayapnya? pupa. Enggak, dia akan masuk ke kepompong dulu. Nah. Setelah kepompong 29 hari baru dia akan menetas. Oh. Jadi relatif usianya rata-rata kalau saya burung itu 1 bulan di fase ulat, 1 bulan di fase kepompong, kemudian dia menetas. Tapi biasanya sebenarnya kupu-kupu berdasarkan ukuran tubuhnya. Jadi kupu-kupu yang kecil-kecil tadi ada beberapa yang kecil dia usianya lebih pendek. Ya. Ini nggak gatal. Bibitnya apa? Bibitnya Kita dari lokal sini aja. oh lokal sini aja dia Ya. hadir sendiri gitu. Ya, jadi dalam prinsip kami menyediakan pakan untuk kupu-kupu ini adalah kita menyediakan pakan. Dengan ketika pakannya dia tersedia, nanti kupu-kupunya akan datang. Berarti kalau dengan kita bawa ke sendirinya. Jakarta 5 hari kemudian jadi kupu-kupu dia. Belum, ini belum, karena ini kan di ulatnya masih 1 bulan lagi. Oh 1 bulan Iya, lagi. Berarti iya, Maria mau bawa ke Jakarta tuh 1 bulan lagi jadi. bisa. Bagus loh. Ini kupu-kupu cewek, bawa aja. Hari gini nggak apa-apa kali. Kayak landak ya. Mirip, tapi ini halus. Oh iya. Bentuk kepompongnya. Coba Pak. Oh ini sudah jadi kepompong. Ini fase 1. Iya. Ini fase 2. Ini kepompongnya baru nanti Baru nanti jadi bulan menetas. Dan kalau yang ini dia kupu-kupu betinanya lebih lama dia prosesnya. Ini kepompongnya yang ini ya, bukan yang itu ya. Itu Hario itu namanya. Kupu-kupunya udah habis ya? Kupu-kupunya itu ada yang baru dilepas sama masih di situ. Oke. Ketemu Senior, teman ketemunya junior. alma mater jauh-jauh ke Timika Papua di Freeport. Mas Kuko, silahkan Mas. Halo, saya Kuku Indra, saya biologi 2006. Surprise ternyata ketemu dengan senior sendiri di sini. Keren. Dunia kecil memang. Nanti liputannya akan tayang di kompas.com. Siap. Makasih Mas Kuko ya. Kasih. Tidak menyangka di tempat yang jauh ini ternyata saya ketemu dengan adik angkatan di Fakultas Biologi UGM. Sekarang kita akan melihat-lihat koleksi diorama di Freeport ini. Kita foto Ini lizard, blue skin lizard gitu. Jadi lidahnya warna biru. Tapi ini berbahaya karena banyak bakteri di mulutnya. Jadi kalau digigit, sebenarnya yang bikin bukan racunnya, tapi bakterinya yang bikin dia. Kayak Kalau komodo ya. banyak kan, bisanya. Ada tapi jangan jarang. Masih di Mile 21, kita kali ini akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Gesang Setiadi. Beliau adalah Vice President Environmental Sustainable Development di PT Freeport Indonesia. Nanti juga akan ada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Pak Tony Wenas, yang akan menjelaskan bagaimana mereka mengolah dan mengelola limbah tailing PT Freeport Indonesia. Kita simak ya. Nah inilah nantinya yang setelah tambang selesai akan diserahkan kepada pemangku kepentingan, mungkin akan sebagian direhabilitasi, sebagian mungkin digunakan untuk kegiatan pertanian atau dataran rendah yang nggak ada vegetasi sebelumnya.
sebelumnya vegetasi. Kemudian kami mendapatkan izin dari kehutanan, kemudian izin penggunaan sungai dari gubernur dan juga bupati, semuanya izin sudah didapatkan. Kemudian kita gunakan untuk pengendapan tailing. Karena sebelumnya ada sekitar 14 kajian yang sudah dilakukan penempatan tailing di atas dan sebagainya. Semuanya tidak visible. Yang paling visible adalah yang di dataran rendah. Karena produksinya 200.000 ton per hari. Tanggulnya cukup lebar ya, 150 mungkin panjangnya. Tingginya nanti rata-rata akan sekitar 14 meter tinggi tanggulnya. Oke, pengendapan itu membuat sungai baru atau malah menutup beberapa sungai? Tadinya ada satu sungai namanya Sungai Utomona, itu yang kemudian tertutup dijadikan lahan pengendapan. Jadi memang ada sungai lama yang dimanfaatkan. Tadinya ada 2 sungai Pak, Sungai Aikwa dan Sungai Utomona, tapi Sungai Aikwa dipisahkan karena dibangun tanggul baru, dikembalikan fungsinya menjadi sungai, dan itu yang kemudian kanan kirinya dilakukan penghijauan, termasuk di area ini. Tailingnya nanti kalau bisa lihat kebun anggur sebelah, silakan nanti bisa dilihat seperti pasir saja, pasir halus gitu. Dan yang diambil itu hanya 3-4% saja dari batuan dihancurkan, yang diambil cuma 3-4% saja. Berapa persen tuh jadi tembaga, jadi emas, Jadi sebagai gambaran di batuan itu 1 ton itu hanya 10 kilo, 1%. Kemudian begitu kalau di emasnya itu hanya 1 gram saja, 1 gram. Begitu menjadi konsentrat kira-kira jadi 20 gram, jadi 200 kilo lah, 20-30%. Itu kalau di biji, kalau di konsentratnya, kalau sudah terjadi proses konsentrasi dalam 1 ton itu bisa 20% tembaga, 20-25% tembaga, sekitar 20 gram per ton emas. Selalu ada 3 kandungan itu? Selalu, emas, tembaga, emas dan perak. Perak ini kira-kira 4 kali lipat dari emasnya. Jadi kalau emasnya 20 gram per ton, peraknya kira-kira 80-100 gram per ton. Memang kecil sekali, jadi dalam 1 ton itu bongkahannya kira-kira sekitar 60 kali 60 cm kali tinggi 60. Itu cuma ada 1 gram. Tapi kalau produksi 200.000 ton biji per hari ya 200 kilogram per hari. Nanti kalau dikali dengan recovery rate kita sekitar 85%-nya. Jadi 15% itu sebenarnya masih ada di tailing. 10-15% tembaga maupun emas masih ada di tailing. Tapi persoalannya banyak pihak yang kita akan kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau mau ngambil tailing ini silahkan. Kalau memang ada teman-teman yang mau ngambil tailing, manfaatkan silahkan. Tapi jangan dikembalikan lagi ke situ tailingnya, dibawa ke tempat lain. Karena ini sebenarnya dari segi ekonomi harusnya menguntungkan. Tapi karena sebarannya kan luas, 23.000 hektar. Kalau ditambang kan dia terkonsentrasi di satu tempat, jadi memang costnya agak tinggi. Tapi udah banyak pihak yang melihat kemungkinannya bagaimana untuk menambang kembali tailing. Tapi belum ada yang kemudian menyatakan bahwa itu visible. Tapi mengarah ke sana. Tapi kalau kita lihat dari atas, kalau kita naik helikopter besok bisa kelihatan dari atas, kelihatan dari tailing itu udah banyak rumput-rumput, itu tumbuh secara alam. Nanti dari rumput kemudian ada burung, kupu-kupu dan lain sebagainya, pohon dan lain sebagainya akan tumbuh lagi. Ini sebagian besar area ini adalah suksesi alami. Ini sudah menjadi bahan dasar untuk beton konstruksi. Pembuatan sudah, kita udah bangun jalan jembatan Pemako, jalan ke Pomako, jalan Tambang beberapa kita bangun dari bahan tailing, airport pavingnya dari bahan tailing, Mimika Sports Complex dari bahan tailing, kemudian kantor bupati juga kita bangunkan dari bahan tailing. Itu kalau dicampur polimer akan menjadi sangat kuat. Kita bangun jalan itu ke Pomako 14 km dari tahun 2008 sampai sekarang masih intact, tidak terganggu sama sekali. Dan memang sudah terbukti, namun memang biaya pengangkutannya masih mahal. Kita pernah kirim juga ke Maroke, kita kirim ke Nabire, ke beberapa tempat lainnya kita kirim untuk pembangunan jalan. Tadinya food estate yang 1 juta hektar itu akan menggunakan tailing kita.
Pak Menteri LH sekarang sudah pernah datang ke sini bersama-sama dengan pengusaha yang mengusahakan. Udah datang ke sini niat untuk manfaatkan tailing, tapi biaya transportasinya masih mahal.